Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKA, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fauzan dengan NIM 2502095000026. Perkenalkan, nama saya Salsabila Umaya dengan NIM 25020955000020. Perkenalkan, nama saya Najima Safri dengan NIM 2502095000017. Oke, perkenalkan saya Citra Ayu Lestari dengan NIM 2502095000012. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan juga siswa-siswi SMA Negeri 3 Goa untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kependidikan mengenai standar nasional pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Purnamawati MPD. Oke, baik Bu, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Ibu. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan nama dan jabatannya Ibu? Oke, terima kasih. Ananda di. Nama saya Dr. Anda Fausia. Di sini di UPT SMA Negeri 3 Goa, saya adalah pimpinan SMA Negeri 3 Goa. Yang kebetulan sudah ini memasuki tahun yang terakhir ya. Tahun terakhir di masa jabatan saya. Sudah mau juga memasuki masa pensiun. Oke, terima kasih. Oke, baik Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Sebelumnya Ibu izin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kependidikan mengenai standar nasional pendidikan. Baik Ibu, jadi pertanyaannya yang pertama itu bagaimana Ibu menerapkan standar nasional pendidikan yang berfokus pada peserta didik atau standar proses? Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang kita ketahui itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP, itu ada 8 standar yang meliputi ya. Jadi ada 8 standar yang menjadi acuannya bagi kita di sekolah di dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka tentu saja untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Jadi salah satu standar yang kalian maksud di sini kan ada 8 standar. Itu ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar yang ketiga itu standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian ada standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir standar pembiayaan. Nah, kalian berfokus pada standar proses. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menerapkan standar nasional pendidikan yang berfokus pada peserta didik atau dalam hal ini standar proses. Jadi kalau kita di sekolah kita berfokus pada peserta didik, tentu kita berupaya bagaimana caranya kriteria minimalnya dalam pelaksanaan pembelajarannya itu di satuan pendidikan itu untuk mencapai standar kelulusannya. Jadi di standar proses kita berfokus bagaimana kepada anak peserta didik ini bisa kita penuhi itu standar kelulusan. Jadi dalam artian ya tentu kita berupaya bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa lulus 100% dan bisa dia terserap masuk ke perguruan tinggi negeri yang dia inginkan.
sesuai harapan dan cita-citanya. Jadi berbagai upaya kita lakukan. Tentu kita mengawal anak-anak mulai dari uh, uh, proses belajar mengajarnya, uh, bagaimana agar anak-anak ini terpacu untuk meningkatkan kualitas belajarnya sehingga anak ini anak peserta didik ini bisa mencapai standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, artinya terjaring di jalur undangan, dia eligible nilainya, jadi lulus dari sekolah juga dengan nilai yang baik. Saya kira seperti itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apa strategi yang digunakan agar setiap peserta didik dapat berkembang sesuai potensinya? Jadi strategi kami yang kami gunakan agar peserta didik ini bisa berkembang sesuai dengan sesuai dengan potensinya, tentu saja membuka ruang yang selebar-lebarnya, memotivasi anak-anak untuk bisa aktif di sekolah, baik itu kegiatan-kegiatan yang menggali potensi akademiknya maupun yang non akademik. Jadi salah satunya tentu saja kalau di bidang akademik kita memberikan ruang itu anak-anak untuk mengikuti program. Jadi kalau seperti kelas 3 ini kan seperti sekarang ini ada program pembelajaran khusus. Jadi kita memotivasi itu anak-anak agar mereka ikut di pembelajaran khusus ini. Jadi sekarang ini ada lagi berlangsung pembelajaran khusus, program dari Dinas Pendidikan itu ada pembelajaran khusus bahasa Inggris, ada program khusus pembelajaran bahasa Arab, dan ada matematika. Semuanya tentu saja ini mengacu agar anak-anak ini bisa menggali potensinya. Itu di bidang akademik. Belum lagi tentu kita memotivasi anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba di bidang akademik. Jadi dia bersaing ikut lomba-lomba di bidang akademik. Apa saja yang di luar diadakan di sekolah-sekolah, oke silakan ikut. Nah, kalau di bidang non akademik, nah ini yang tentu saja paling banyak diminati anak-anak. Ya, jadi kita selalu membuka ruang. Nah, salah satu dengan cara memotivasi mereka untuk aktif di organisasi selain OSIS. Sini ada Pramuka, ada Palang Merah, ada klub bahasa Inggris, ada olahraga, futsal, basket, bulu tangkis. Nah, yang terakhir ini ada tambahan 2 eskul lagi yang ruang yang kita berikan untuk anak-anak supaya dia bisa mengembangkan, menggali potensi yang dia miliki. Itu eskul tambahan itu adalah eskul drum band sama eskul pelantas. Ya, ini merupakan juga program pemerintah. Kalau pelantas kan kerjasama dengan Polres. Seperti itu. Jadi kita selalu memotivasi anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengembangkan diri. Kita bukakan ruangnya untuk dia aktif di eskul-eskul yang ada di lingkungan sekolah ini. Sekret. Ya, baik Ibu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, upaya apa yang dilakukan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua peserta didik? Tentu saja kami berupaya bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi peserta didik. Karena kan itu yang menjadi salah satu yang membuat anak-anak nyaman itu di lingkungan belajar adalah bagaimana agar dia itu tumbuh, dia mencintai sekolahnya. Kalau tumbuh itu rasa cintanya terhadap sekolahnya, pasti dia bangga, dia senang untuk tinggal di sekolah. Salah satunya adalah kita bukakan ruang-ruang untuk program-program di lingkungan sekolah, seperti program-program yang kita harapkan menjadi pembiasaan atau pembiasaan positif bagi anak peserta didik, menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat, berolahraga di sekolah, kemudian bermasyarakat yang salah satunya itu kita mengajak anak-anak untuk aktif, ada program sedekah seribunya. Dari program sedekah seribunya itu kita berupaya memenuhi apa yang misalnya di sekolah ini yang masih kurang. Contohnya belum ada kemarin panggungnya. Dari program sedekah seribunya itu sudah berhasil ada panggungnya meskipun belum sempurna. Selain itu yang ke masyarakat mereka tumbuh kebiasaan
ada apa-apa sedikit, ada kegiatan-kegiatannya sedikit, itu selalu mereka mengingat bagaimana berbagi dengan teman-teman yang ada di luar, yang programnya pemerintah kan masyarakat miskin ekstrim. Nah, itu anak-anak berupaya, ini baik OSIS maupun organisasi-organisasi lain, kalau dia selesai berkegiatan, itu biasa ada kegiatan baksosnya. Jadi dia ke daerah, keluar dari sekolah, masyarakat sekitar sekolah dia cari dulu datanya, mana masyarakat, mana warga dekat sekolah kita yang miskin ekstrim. Jadi dia itu kumpulkan beras, indomie, telur, satu orang satu liter atau satu genggam, terus mereka bawa keluar, diantarkan ke masyarakat ekstrim yang mereka sudah data atau sudah ada datanya dia pegang. Seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah bagaimana supaya aman, nyaman. Kita berupaya membangun kebiasaan kebersihan lingkungan sekolah. Seperti kan Kopernas sekolah di sini sampahnya luar biasa. Nah, seperti itulah kita selalu berupaya dengan kebiasaan-kebiasaan positif. Ada senam setiap hari Rabu, kemudian ada lagi yang baru-baru ini kita terapkan literasi setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa itu literasi pembelajaran. Mereka tidak belajar guru tidak menerangkan tentang konsep apa dan lain sebagainya, tapi anak-anak itu seharian sesuai mapelnya mereka disuruh membaca. Setelah membaca mungkin membuat resume atau berdiskusi dengan gurunya tentang apa bacaannya sepanjang hari. Kemudian di hari Rabu ada English Day. Setiap hari Rabu, meskipun hanya satu kata, mereka kita wajibkan untuk, kalau dulu kan cuma dibilang pojok, kalau kita lewat di pojok itu harus wajib bahasa Inggris, ada program gitu dari Expo kan. Nah, kalau sekarang tidak, English Day itu setiap hari, dan itu bukan siswanya, gurunya juga, meskipun hanya sekedar good morning, how are you, nah, seperti itu. Jadi setiap hari Selasa literasi bacaan, kalau hari Rabu English Day, setiap hari ada penjemputan di depan sekolah oleh guru-guru. Kemudian ada kegiatan Jumat ibadah. Kemudian ada literasi Al-Quran di awal pembelajaran. Terus ada lagi nih pembinaan untuk anak-anak yang tidak bisa mengaji. Nah, kita panggilkan guru dari luar. Saya kira itu yang terakhir. Ini saya baru mengundang lagi orang tua, 70 orang siswa. Orang tuanya saya mau undang yang terdeteksi kemarin di PPDB tidak bisa sama sekali membaca. Ada program yang kita buat lagi di lingkungan sekolah. Jadi mungkin dengan meningkatkan hal-hal seperti itu di lingkungan sekolah, mungkin dari hal-hal yang kecil, itu bisa menumbuhkan kecintaannya mereka di sekolah ini, sehingga mereka bisa merasa nyaman dan merasa bahwa proses belajar mengajar itu bukan suatu proses yang harus dia takuti, tetapi bagaimana menciptakan pembelajaran itu supaya menyenangkan. Bapak Ibu gurunya juga, ini arahannya Pak Gubernur juga, tidak boleh lagi anak-anak dikasih PR. Nah, supaya tidak ada bebannya pulang dari sekolah. Nah, itu kita sudah sampaikan juga sama guru-guru. Bagaimana tugas-tugas itu dibuat harus diselesaikan di lingkungan sekolah. Tidak boleh lagi ada tugas yang tidak terselesaikan di sekolah dibawa pulang anak-anak dijadikan PR. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih buat atas waktu dan penjelasannya. Mungkin penjelasan Ibu sangat menjawab pertanyaan kami. Sekali lagi terima kasih Ibu. Kami izin pamit. Halo Dek, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Anissa Alsabila dan saya dari kelas 11 Merdeka 6. Baik Dek, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Negeri Makassar dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Izin melakukan wawancara ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah kamu merasa kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kemampuan dan cara belajar kamu? Ya, menurut saya cara belajar di kelas itu sesuai dengan cara belajar saya. Lagi pula saat naik kelas 11, kami kan memilih mata pelajaran dan mata pelajarannya sesuai dengan minat saya. Adapun cara belajarnya di kelas seperti ada yang caranya presentasi, ada juga yang main tebak-tebakan kadang, ada juga sering diskusi. Tapi ini semua dilalui dengan cara yang menyenangkan dan seru, jadi tidak membebani siswa. Baik Dek, selanjutnya, apakah kamu merasa semangat
belajar meningkat dengan metode pembelajaran yang digunakan para guru di SMA Negeri 3 Goa? Metode pembelajaran guru di SMA Negeri 3 Goa itu berbeda-beda. Saya percaya bahwa setiap guru itu memiliki metode mengajarnya tersendiri. Seperti ada yang saya katakan, metodenya itu berbeda-beda. Ada yang beberapa guru ada yang menyuruh kita eksplorasi materi tersendiri, diskusi, dan ada juga yang praktik langsung. Metodenya itu bermacam-macam dan tidak monoton. Jadi kami bisa mengekspresikan diri kami lebih banyak lagi. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah sekolah menyediakan kegiatan yang membantu kamu mengembangkan minat dan bakatmu? Ya, sekolah menyediakan kegiatan-kegiatan yang dapat di mana kita bisa menyalurkan bakat dan minat kami. Contohnya itu kegiatan ekskul. Di dalam ekskul ini kami bisa menyalurkan bakat dan minat kami di luar bidang edukasi. Maksudnya kayak di luar pembelajaran di kelas gitu. Dan juga sekolah SMA Negeri 3 Goa memberi dukungan kepada siswa-siswi yang ingin berkegiatan di luar sekolah. Jadi kami juga semakin termotivasi untuk berkegiatan di luar sekolah. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa harapanmu agar pembelajaran di sekolah lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan kalian sebagai siswa? Saya berharap metode pembelajarannya itu semakin meningkat, semakin seru, dan juga tidak membebankan siswa. Tapi cara belajarnya, cara mengajarnya itu materinya tetap berjalan, tidak stuck di satu tempat. Dan saya juga tahu bahwa tidak semua guru memiliki metode pembelajaran yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi setelah saya melihat-lihat di SMA Negeri 3 Goa, sudah hampir semua guru metode pembelajarannya itu sudah bagus dan menyenangkan. Baik, terima kasih Dek atas waktu dan jawabannya. Halo Dek, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kalau bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan dari kelas berapa? Nama saya Nur Al-Musawir Zainal dari kelas 11 Merdeka 4. Kalau kakak asal dari mana? Perkenalkan kakak dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Izinkan kakak untuk melakukan wawancara. Nah, pertanyaannya itu, apakah kamu merasa kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kemampuan dan cara belajar kamu? Baik. Setiap guru itu mempunyai karakter yang berbeda-beda juga, Kak. Bagaimana guru-guru itu memberikan suatu pelajaran dan cara mengaplikasinya kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Khususnya di kelas kami. Rata-rata guru-guru itu menggunakan metode berkelompok. Bagaimana cara kita berinteraksi kepada teman-teman, cara kita untuk memahami karakter dan sifat teman-teman. Sehingga kita bisa saling menghargai dan bahkan juga bisa aplikasikan apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa semangat belajar meningkat dengan metode pembelajaran yang digunakan para guru di SMA 3 Goa? Kalau dikatakan untuk semangat, Kak, kita selalu bersemangat. Karena guru-guru itu tetap selalu memberikan motivasi yang terbaik bagi kita semua siswa yang ada di SMA Negeri 3 Goa. Bagaimana cara kita di SMA, siswa-siswi di SMA Negeri 3 Goa ini kelaknya menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dan berkarakter akhlak mulia seperti itu, Kak. Apakah sekolah menyediakan kegiatan yang membantu kamu mengembangkan minat dan bakatmu? Dengan bakat dengan minat, di SMA Negeri 3 Goa ini disediakan ekstrakurikuler. Contohnya saya, Kak, berada di organisasi Rohani Islam Sekolah SMA Negeri 3 Goa. Nanti ini kita sesuaikan dengan bidang-bidang apa siswa-siswi yang di SMA Negeri 3 Goa ini minatkan. Contoh, ceramah. Kita bakatkan, kita berikan masuk ke Rohis untuk ditingkatkan lagi kemampuan untuk ceramahnya seperti itu, Kak. Baik, pertanyaan terakhir yaitu apa harapanmu agar pembelajaran di sekolah lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan kamu sebagai siswa? Harapan saya itu adalah guru-guru lebih memberikan lagi semangat juang yang tinggi dan terus memberikan games, karena
kalau apabila kita memberikan games kepada siswa-siswi di SMA Negeri Tiagua ini akan memberikan gairah yang lebih semangat lagi. Karena tujuan utamanya adalah pembelajaran juga dan ujung-ujungnya juga itu termasuk dari pelajaran yang apa kita pelajari seperti itu, Kak. Nah, baik. Terima kasih deh atas jawabannya dan waktunya. Halo Dek, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, baik sebelumnya boleh perkenalkan nama dan dari kelas berapa? Perkenalkan nama saya Lutfia Utami dari kelas 11 Merdeka 8. Oke, baik sebelumnya perkenalkan kakak dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Sebelumnya izinkan kakak untuk melakukan wawancara. Pertanyaannya yaitu, apakah kamu merasa kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kemampuan dan cara belajar kamu? Ya, tetapi pastinya untuk metode yang seru pastinya harus didukung oleh guru mata pelajaran itu sendiri. Tetapi saya lebih cocok dengan guru mata pelajaran yang memberikan penjelasan langsung kepada intinya tanpa membebani siswa tersebut. Oke, selanjutnya, apakah sekolah menyediakan kegiatan yang membantu kamu mengembangkan minat dan bakatmu? Ya, tentunya di SMA Negeri 3 Goa ini mempunyai banyak sekali organisasi. Dan baru-baru ini SMA Negeri 3 Goa mengadakan bimbingan belajar yang dimana itu dapat mengasah bakat saya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa harapan kamu agar pembelajaran di sekolah ini lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan kalian sebagai siswa? Saya berharap agar guru-guru itu mempunyai metode pembelajaran yang membuat siswa itu nyaman dengan apa yang diberikan tanpa membebani siswa tersebut. Oke, baik Dek. Terima kasih atas kesempatan dan jawabannya. Halo Dek, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan nama dan dari kelas berapa? Nama saya Syafiqul Amal, biasa dipanggil Syafiq, dan saya dari kelas 10-8. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Izin melakukan wawancara ya? Siap. Baik, pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah kamu merasa kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kemampuan dan cara belajar kamu? Menurut saya beberapa teknik pengajaran yang telah diberikan oleh guru itu biasa tergantung sesuai tidaknya, karena terkadang ada beberapa guru yang hanya masuk dan memberikan catatan dan menjelaskan sedikit saja, itu tidak cocok bagi saya. Namun ada beberapa guru yang menjelaskan dan bahkan memberi games yang membuat saya lebih paham dengan pelajaran yang diberikan. Mungkin itu, Kak. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apakah kamu merasa semangat belajar meningkat dengan metode pembelajaran yang digunakan para guru di SMA Negeri 3 Goa? Beberapa pelajaran sempat meningkatkan semangat saya dalam belajar, seperti dalam pelajaran seni budaya saya semangat karena pembelajaran yang diberikan itu sangat sesuai dengan passion saya atau keahlian saya. Namun di pelajaran lain seperti sosiologi, terkadang hanya memberikan tugas ini dan ini tanpa tujuan yang jelas. Katanya hanya untuk melengkapi saja, padahal tidak jelas tujuannya kemana. Baik, selanjutnya, apakah sekolah menyediakan kegiatan yang membantu kamu mengembangkan minat dan bakatmu? Iya, ya hal itu terwujudkan di ekskul. Namun ada satu ekskul yang sebelumnya saya sangat minati untuk masuk sebelum saya masuk ke sekolah ini, yaitu sanggar seni, karena saya berharap di dalam sanggar seni itu kami juga diajar untuk menggambar dan lain-lain. Namun ketika saya melihatnya ternyata di dalam sanggar seni itu hanya fokus ke tariannya saja, sehingga menurut saya daripada sanggar seni itu lebih cocok disebut sebagai ekskul tari. Namun ada satu ekskul lagi yang sangat membantu saya dalam keahlian saya, yaitu Expo atau klub ekskul bahasa Inggris. Baik, pertanyaan terakhir yaitu apa harapanmu agar pembelajaran di sekolah lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan kalian sebagai siswa? Harapan saya yaitu adalah saya berharap untuk guru-guru bisa menyaring lagi murid yang ingin belajar, karena terkadang dalam kelas saya ada beberapa murid yang ingin belajar namun malah terganggu karena kasus dari murid-murid lain. Misalnya seperti wali saya ketika masuk mengajar seni budaya. Bukannya guru saya mengajarkan seni budaya, namun malah mengurus murid-murid yang nakal, sehingga saya berharap semoga bisa lebih disaring lagi dan dipisahkan.
Baik, terima kasih Dek atas waktu dan jawabannya. Baik, itu dia tadi hasil wawancara kami bersama Kepala Sekolah, Wakase Kesiswaan, dan siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Goa. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.